Selamat sore pemirsa Radar Blitar TV. Kali ini kita uyar-uyur di Jalan Sultan Agung. Kita akan ngobrol tentang hewan bersama Dokter Hewan Henny Ratnatomo. Ya, kali ini sudah hadir dengan beberapa hewan peliharaan. Bagaimana hewan-hewan itu bisa jinak, bisa bagus menjadi hewan peliharaan? Mari kita tanyakan kepada yang ahlinya. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Menurut dokter gimana sih sebenarnya hewan-hewan yang bisa dipelihara untuk di rumah dan yang lain itu apa saja ya yang sangat mudah untuk dipelihara itu? Oh, kalau hewan-hewan peliharaan ya tentunya sesuai ini ya kegemarannya masing-masing. Kalau yang lazimnya kucing, anjing, gitu. Tapi semakin kesini itu semakin banyak seperti hewan eksotik kayak gitu. Ular, iguana. Oh, juga gitu dibawa ke sini juga ya? Iya, ada yang dibawa ke sini. Cuman semakin banyak peminatnya. Satwa-satwa eksotik. Gitu. Kalau yang di sini sendiri itu banyak kucing ya, lebih banyak? Lebih banyak nomor 1 kucing, nomor 2 anjing, nomor 3 yang itu reptil seperti kura-kura, ular, iguana. Itu hanya yang kecil-kecil. Kalau gitu yang besar? Oh, itu pernah kita sendiri. Besar juga ada. Oh, maksudnya kayak sapi gitu. Sapi. Apa diundang atau gimana? Kalau sapi kan tetap ke lokasinya kan nggak mungkin sapi. Kalau kambing masih pernah dibawa ke sini. Gitu ya. Oh, kambingnya bawa ke sini. Iya. Wah, pemirsa, ada kambingnya juga ternyata. Ada, pernah ada yang. Kalau dari sekian banyak Dok yang dimiliki atau yang ke Dokter Henny itu rata-rata kucing yang model gimana Dok? Yang dibawa ke sini itu kucing-kucing peliharaan atau kucing-kucing dari liar? Kucing peliharaan banyak sih. Rata-rata kan kucing peliharaan, tapi ada juga yang orang menemukan kucing terlantar di jalan lalu dibawa berobat ke sini juga ada. Karena mungkin bagus gitu ya mengadopsi gitu. Karena orangnya sayang, jadi orangnya memang pecinta kucing, jadi ada kucing-kucing yang terlantar itu diselamatkan. Iya. Kok kalau kucing sendiri itu apa ya? Kalau dari rasnya sendiri ada berapa, Dok? Ada banyak sekali ras kucing di dunia tapi yang sekarang di sekitar Blitar aja. Yang paling banyak Persia. Ada Persia itu yang pesek dan bulunya panjang. Lalu ada Maine Coon itu yang bulunya panjang dan kucingnya besar, bobotnya bisa belasan kilo. Panjang besar itu. Iya, terus yang lagi booming juga itu Bengal yang seperti punya saya. Lagi tidur. Ini pemirsa yang di belakang kita. Ini masih baru tidur tadi masih jalan-jalan. Habis kenyang tidur. Itu ras dari Amerika ya. Tapi sudah dibawa ke Indonesia. Terus ada juga British Shorthair yang dari Inggris. Ya. Ada di sini, Dok. Ada Scottish Fold, cuman di mana ya? Ya. Habis baru lahiran dia. Oh, yang tadi yang 3 atau 4 itu? Iya, yang ada bayinya 4. Gitu. Itu Scottish Fold, itu juga dari daerah Eropa. Kalau tentang memelihara binatang sendiri, Dok, apakah seorang pemelihara itu harus tahu karakter atau memahami gitu, Dok? Oh iya, pemilik hewan tentunya harus tahu dulu karakter hewan yang mau dipelihara biar cocok dengan kondisinya kayak gitu. Apa dari kalau kucing umpamanya, Dok, itu gimana, Dok, menurut ya kalau kucing kan setiap ras punya ini sendiri-sendiri. Kayak misalnya nih kucing Bengal itu cenderung lebih aktif, suka tidak suka bermanja-manja dia. Nah, kalau memang pemilik pengennya kucing yang manja, yang bisa dielus-elus, yang pendiam itu lebih baik memilih yang jenis Persia. Kalau Bengal jadi yang tidak mau dimanja jadi dipegang itu langsung. Ya dia sukanya lari-lari, loncat-loncat. Gitu. Lebih banyak liarnya daripada. Jadi harus tahu ya karakternya ini. Nanti tahu-tahu dilus-lus gini tidak mau dia. Ya, kayak Maine Coon, misalnya kucing Maine Coon itu dia galak. Nah, memang tidak ramah. Jadi kalau mau pelihara Maine Coon untuk disayang-sayang, dielus-elus ya agak susah gitu. Nggak lari terus nanti ya. Marah nyakar nanti. Ya. Terus kalau pemelihara sendiri sebenarnya susah nggak, Dok, untuk memelihara itu supaya bagus, tidak rontok? Sebenarnya gini,
gini, kalau kita memelihara hewan kan atas dasarnya apa? Kalau atas dasarnya hewan kesayangan, berarti kan dasarnya sayang nih. Sayang, ya. Nah kalau sudah sayang kan nggak ada yang sulit. Ya, gitu. Semua yang kita kerjakan karena dasar kita sayang sama hewannya ya apapun kan nggak jadi sulit. Itu terkait dengan rasa sayang itu juga pengaruh nggak dengan makanan harus gini gitu? Betul, kalau kita sayang otomatis kan kasih makanannya harus yang kualitasnya baik. Ya. Kalau dikasih kapomanya ikan laut apa gitu nggak bisa dok? Bisa, cuman ada nutrisi khususnya. Jadi gitu. ada kandungannya harus ditambah apa, seperti apa gitu. kayak gitu. Ya. Tapi harus tahu perlakuannya ya seperti itu ya biar kucingnya juga manut itu. Kalau dari selama ini yang Dokter Heni tangani sendiri penyakit kucing sendiri dok? Penyakit kucing itu banyak sih. Ada yang dia memang khusus di kucing, ada yang menular ke manusia. Oh gitu. Ya, penyakit yang paling ditakuti sama orang kan toksoplasma ya. Iya, katanya yang bisa menyebabkan keguguran dan lain-lain. Iya, itu. Cuman kita nggak perlu khawatir karena ada tesnya sekarang. Jadi kita bisa punya kucing itu kita bisa melakukan tes apakah kucingnya terkena tokso itu atau tidak. Kalau kucingnya nggak kena tokso ya kan aman. Gitu. Berarti diperiksakan dulu kalau memang aman-aman gitu. Tapi penyebabnya apa dok? Penyakitnya itu sendiri? Toksoplasma itu sejenis protozoa. Jadi dari luar atau mungkin dari makanan kandang atau gimana dok? Yang itu? Ya itu yang dari kucing yang tertular. Penularannya bisa dari tikus, bisa dari daging sapi, bisa dari mana-mana. Berarti makan tikus yang kucing-kucing liar itu bisa tertular? Itu bisa. Gitu. Terus kalau misalnya kucingnya sudah tertular dari kotorannya kucing itu dia bisa menulari manusia. Itu. Tapi ada anggapan bahwa kalau berkucing bisa kadang-kadang sesak napas, tapi itu benar nggak dok? Selain penyakit tadi yang kalau sesak nafas itu kebanyakan karena mungkin orangnya alergi ya sama dari bulunya maupun baunya. Atau kebersihannya mungkin kurang. Nah, gitu. Karena kan kayak di sini kan pakai pasir-pasir gitu. Ya, nah, debu-debunya dari pasir itu juga bisa bikin alergi. Kalau menurut dokter idealnya itu satu orang kalau di rumah itu berapa sih kucing yang harus dipelihara itu? Apa sebanyak-banyak atau kan saya melihat ada beberapa rumah itu yang banyak sekali kucingnya gitu. Idealnya ya sebenarnya ya semampunya aja. Tapi ya nggak ada sih harus satu orang satu kucing gitu ya enggak. Ya semampunya. Cuman kalau menurut pengalaman kami semakin banyak kucingnya itu rata-rata semakin tidak terawat. Tidak terawat karena sedikit banyak ya. Makannya juga, mandinya atau yang lain kotoran juga itu ya. Kalau satu orang pegang 3 lah itu masih terhandle. Gitu ya. Tapi kalau lebih dari 3 biasanya mulai kerepotan. Tidak, satu aja yang repot enggak terus. Dititip-titipkan gitu ya. Kalau satu biasanya kan takutnya kesepian ya. Kesepian ya. Ya jadi 3 lah nggak apa-apa. Kalau berternak kucing sendiri dok ya, dari menurut Bu Dokter kira-kira gimana gitu? Ada sulit nggak kira-kira berternak kucing? Apa cukup diawinkan selesai gitu aja gimana? Atau lebih memilih gitu? Kayak ini dengan ras ini dengan ini gimana dok? Kalau seperti itu? Kalau untuk pembiakan kucing sebenarnya ada ilmu khususnya, ada asosiasi khususnya. Iya, jadi ada kucing apa yang boleh kawin dengan ras apa seperti itu. Itu terkait dengan golongan darah juga. Karena ada golongan darah juga. Ada ras tertentu yang misalnya nih berbeda golongan darah, begitu dikawinkan nanti anaknya bisa mati. Ketika di situ gitu. Nggak ada, iya. Berarti kucing yang dari Bengal tadi sama ras Jawa itu bisa. Oh gitu ya dok. Iya, karena golongan darah tadi. Betul. Dan ada juga kalau memang ras-ras yang diakui kalau begitu campuran ya akhirnya tidak murni lagi. Sudah beda gitu. Iya. Oh gitu. Kita baru tahu bahwa kadang-kadang bulunya bagus kayak ras tapi wajahnya biasa, kucing-kucing biasa gitu. Tapi kalau cuman buat pelihara biasa ya nggak perlu. Nggak perlu itu juga gitu. Yang harus ada aturannya itu ya yang resmi ya istilahnya. Yang sultan lah kucing sultan. Tapi mahal kan dok? Berapa dok? Kira-kira paling kucing itu termahal berapa dok? Yang kalau kita yang anak-anak aja, yang anak-anak sih. Termahal ya? Ya termahal. Ratusan juta ada. Begitu ya? Iya, kucing 250 juta pun ada. 250 juta pemirsa. Kayak apa modelnya dok? Itu yang impor langsung biasanya dari Rusia atau dari mana kayak gitu. Modelnya kucingnya? Ya seperti kucing juga sih.
250 juta pemirsa. Tapi kan Bayangkan. ada syaratnya ya, kayak ras apa, dia matanya harus bagaimana, telinganya bagaimana, itu yang gitu. dia biasanya yang sering menang lomba-lomba kayak. Tapi sebenarnya di Blitar, Kota Blitar ada yang punya kayak gitu. Kalau Yang pasien paling tertinggi. pasien saya sendiri itu 25 juta ada. Ada. Iya. Jenisnya Jenisnya British Shorthair, Inggris. BSH, iya. Oh, gitu. Ada itu. Kalau anjing 50 juta pernah ke sini. Anjingnya yang Anjing bully itu hampir 100 juta, hampir seharga mobil. kecil. Ya Besar. waktu itu masih kecil tapi bisa agak besar. Bully itu seperti apa ya? Anjingnya bentuknya kekar gitu, pesek, hidungnya terus bentuknya gitu. kekar. Bukan kayak apa itu yang ganas itu. Oh enggak, itu pitbull. Ah, pitbull, ya, yang ganas ya. Bully itu yang versi lebih ini kecilnya, gitu ya. iya. Bayangkan 25 hampir 100 juta untuk kesukaan penggemar. Iya, itu nggak sulit dok, rapatnya itu nggak sulit Nah, gimana? ya sama sih seperti Biasa yang gitu. anjing harga biasa juga Ya. sama, cuman bedanya kalau sakit lebih deg-degan mungkin ya. Mahal, sakit gitu deh ya. Iya. Kalau anjing jenis nih, yang jenis-jenis kayak ini yang kecil, terus ada yang besar kayak apa header apa ya gitu, yang Ya, kecil, terus Rottweiler pitbull. yang Ya besar. gitu. Untuk kalau untuk polisi itu apa dok? Yang itu Iya, untuk polisi biasanya Doberman, Herder, Rottweiler gitu. itu memang kalau jenis itu cerdas atau memang gimana Ya, dok? memang dia cerdas dan dia dilatih. Kayak gini nggak bisa dok? Nggak Beda cerdas ya. ini? Ini anjing pemburu sih ini aslinya kalau corgi itu. Tapi dia Oh. campuran. Tapi dia gitu. pada dasarnya anjing pemburu. Jadi kalau disuruh berburu tikus gitu nanti mungkin pintar. Bisa Iya. gitu ya. Kalau Gitu. yang anu lagi mungkin hanya peliharaan anjing-anjing yang suka di rumah gitu aja ya. Iya, Kalau yang lucu-lucuan untuk itu juga ada. seperti K9 yang polisi itu yang bisa untuk Ya, itu berburu, bisa ya. mendeteksi narkoba, bisa mencari. Kalau kucing sendiri yang paling cerdas, dalam arti cerdas dilatih apa itu apa ya Dok? Untuk yang bisa apa gitu? Nah, ini gini masalahnya. Kalau anjing itu dia merasa manusia itu majikannya. Jadi dia bisa dilatih nurut untuk dengan kita. Tapi Anjing. kucing itu kebalikannya. Oh gitu. Mereka itu majikan kita. Nah, jadi mereka nggak mau nih disuruh. Ya, minta dilus-lus, Nggak minta mau, jadi ya mereka kita yang harus menuruti mereka. Oh, gitu. Kalau nggak dituruti nanti marah, Iya, ngambek gitu. pergi atau apa, kadang disuruh juga cuman melengos terus tidur lagi. Cuman ada kucing yang ini, dia kalau pengalamannya kliennya sini ya, pasien-pasien itu, dia hobinya memijat. Jadi setiap hari Gitu? itu Memijat tangannya pemiliknya? bisa memijat kayak gitu. Oh gitu. Kalau kucing itu senangnya gitu. Jadi kalau dia nyaman dengan kita, dia tuh akan memijat kakinya, gitu. memijat-mijat. Kalau ada kucing yang itu, Dok, kadang-kadang kalau sudah disiapkan tempat itu, tapi dia mau berak atau buang kotorannya itu tidak mau di tempatnya, itu gimana dok? Itu memang hiu atau apa yang kadang-kadang kan sulit gitu loh. Itu kita harus cek. Mungkin tempatnya pasirnya sudah terlalu kotor karena Oh, kucing gitu. itu kan bersihan ya. Ya, ya, Jadi ya, begitu ya. itu kotor atau sudah bekas kucing lain, ya dia nggak mau. Makanya tempat pasir ini harus selalu bersih dan kalau bisa ditambah jumlahnya. Jadi misalnya kucingnya 5, kita taruh tempat pasirnya itu 6. Nah, oh gitu, biar banyak Jadi gitu N ya. plus 1, iya. Kalau perawatan diri dari memandikan, mau periksa itu beratnya berapa bulan sekali atau berapa minggu atau berapa hari? Kalau Mandi. untuk mandi itu 1-2 minggu sekali, tergantung jenis bulunya dan aktivitasnya. Tergantung. Sampai 1 bulan sekali. Tapi kalau misalnya periksa itu minimal obat cacing 3 bulan sekali, vaksin 1 tahun. Ada masa-masanya ya. Oh ini masa bulunya, waktunya ini. Iya. Kalau masa kawin kan jelas berapa. Kalau masa sekali. kawin biasanya lebih sering rontok, ada. Oh. Mereka kan stres nih. Ya. Apalagi yang masa kawin tapi tidak dikawinkan tuh biasanya banyak penyakitnya. Oh gitu. Karena stres. Itu kalau enggak masanya itu ya enggak mau disandingkan enggak mau. Tidak. Oh. Karena hewan pakainya insting kan dan semua dipengaruhi sama hormon dan lain-lain. Kalau dekat kan malah ngamuk mungkin ya. seperti Iya, itu. cakar-cakaran. Oh, gitu. Kalau Dokter Heni sendiri punya pengalaman enggak dalam merawat mungkin digigit atau gimana itu? Oh ya sering pasti. Gitu Ya deh. digigit, ya dicakar, ya ketularan jamuran juga. Gitu. Yang ketularan Dokter Heni. Iya, kita semua yang di sini sudah pernah ketularan jamuran. Jamurannya gimana dok? Biasanya kena ringworm. Ringworm itu yang gatal terus dia gatalnya bentuknya seperti koin.
Oh, jadi bunder gitu. bunder nanti lama-lama. Gitu. Kalau dicakar itu gigit anjing atau kucing itu? Iya pernah juga. Anjing itu. Anjing pernah, anjing besar 50 kilo sih pernah saya digigit. Digigit karena mungkin belum mau disuntik. Ya waktu mau disuntik anjingnya marah setelah gigit gitu. Enggak sampai parah deh. Enggak. Ya kan kita hati-hati. Tapi gitu tuh dokternya disuntik juga nggak akhirnya untuk biar tidak kena harusnya ada kita vaksin rabies. Oh, jadi gitu. kemarin dari pemerintah itu ada untuk dokter-dokter hewan tapi cuman 10 dosis Mas Ian. Oh gitu. Tapi cuman gini, di Blitar ini masih bebas rabies. Jadi aman ya di Kota Blitar aman masih relatif aman, jadi iya. belum diwajibkan seperti itu. Gitu, tapi sebenarnya gitu. ya harusnya ini. Gitu harusnya ya. ada vaksinnya. Berarti kucing-kucing di Blitar maupun hewan di Blitar aman ya dok untuk itu? Sampai saat ini masih aman. Masih aman, tapi ya? Tetap kita vaksin loh. Gitu ya. Tetap Oh, untuk kucing gitu. dan anjing ada vaksin rabies. Bahkan di hari rabies tuh kadang vaksinnya gratis. Gitu di hari rabies. Iya, hari Kapan itu? rabies bulan September. Oh kemarin berarti. Iya, sudah lewat. Mau bisa menyuntikkan hewan-hewannya gitu ya? Iya, gratis biasanya. Iya. Dok, terkait dengan pemeliharaan ataupun itu yang dokter ketahui komunitasnya apa saja dok? Komunitas di Blitar ini? Ya, yang hewan-hewan mungkin reptil apa kan bisa mungkin ke dokter Heni untuk misalkan gitu. Ya, saya kalau yang reptil itu ada yang biasanya kayak di Jadul atau apa itu ya. Cuman saya nggak terlalu kenal sama komunitasnya, sama orangnya sih kenal. Kan yang bawa ke sini biasanya perorangan. Kalau untuk kucing sendiri kita seringnya kerjasama dengan Love Meong. Oh, Love Meong. Iya. Berarti ibu-ibu mungkin atau orang anu ya. Ibu-ibu, ya. bapak-bapak, anak-anak. Gitu ya. Pokoknya semua yang suka sama banyak, kucing. Pesertanya banyak. Banyak, lumayan. Sering juga lomba-lomba apa gitu. Ya, ada lomba, ada gathering, ada gitu. macam-macam. Jadi dibawa semua gitu. Tergantung, kalau misalnya lomba kemarin itu kan lomba balap lari kucing, lomba makan gitu. itu ya dibawa kucingnya. Lomba fashion show, ya ini salah Kucing. satu yang menang nih. Juara 2 iya. sama juara 1 lomba. Ini yang mana fashion dok? show. Ada ini? Yang putih nih. Oh. Sama siapa ya dulu tuh yang satunya ya? Iya. Oh sama Sally yang itu berkeliaran itu. Ini Spanyol. Ya ini. Itu jurinya. Jurinya Spanyol. Iya dari Spanyol. Betul dari Spanyol berarti ini. Betul. Ya? Oh. Jurinya dari luar. 16 Oktober 2002 baru aja berarti. Ada 2022 ya. Ini ada Bupati Cupnya di mana ini ya kemarin itu Tulungagung kalau nggak salah di Tulungagung. Iya. Itu. Jadi itu ada kadang-kadang ada lomba-lomba cat show gitu. Dok, kalau reptil itu sakitnya apa dok? Macam-macam, kadang pilek, kadang. Reptilnya pilek deh. Iya. Juga operasi ular. Jadi ular itu ususnya bocor. Ususnya luka. Tahunya gimana dok? Dia diperiksa pakai USG, kita gitu. cek di bawah kan ada USG nih, ada alat. Jadi dilihat mungkin makan apa gitu deh ya sehingga. Nah itu yang menariknya. Ular ini ketika makan tikus kan, giginya dia copot, giginya ularnya sendiri. Lalu gigi ularnya itu melukai ususnya sendiri. Berarti masuk ke dalam. Iya, ke dalam kan giginya dia sendiri. Nah, giginya ularnya itu melukai ususnya sampai ususnya itu. Berarti setiap makan itu mesti copot. Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang gitu. ketika ular makan itu giginya. Akhirnya makan di dalam, akhirnya luka itu. Iya, giginya. Terus ciri khasnya kalau dia sakit gimana dok? Ya nggak mau makan. Semua hewan itu tanda paling gampangnya nggak mau makan. Pokok nggak mau makan ya sakit. Kalau reptil tadi yang termasuk yang selain reptil berarti selain ular ya dok, ada lagi mungkin? Kura-kura juga. Itu ada penyakitnya kencing batu. Wah, dan kencing batu dan itu gimana nih nggak bisa keluar batunya ada di kantong kencingnya. Itu ya, dioperasi. Oh, ada gitu. tekniknya sendiri. Soalnya gitu ya. bayangkan kura-kura kan kulitnya keras ya. Iya, bayangkan lambungnya gimana itu loh.
atas bawah itu kan keras semua gitu. Ya, ya Gitu. biar dokter hewan aja yang mikir. Kita nggak usah mikir kita. Nggak usah mikir. pusing. Kalau iguana apa itu ada? Ada iguana waktu itu apa gecko ya? Gecko itu sejenis tokek tapi yang tokek impor gitu ya, warna-warni. Warna-warni ya. Itu perutnya luka sampai ususnya keluar, jadi Aduh. kulit luarnya. Gitu Jadi ya. kita operasi, kita jahit. Oh, itu sembuh Dok ya? Sembuh. Sampai opname enggak ngerawatnya? Waktu itu Di sini juga. di sini. Oh, gitu ya. Berarti di sini juga ditunggui gitu ya. Ada perawatnya yang tidur di sini. Setiap kayak kalau pasien manusia itu kan dikontrol berapa Ya, gitu. ada laporannya setiap jam berapa. Enggak lari, Dok. Kalau dia nanti terbangun terus lari. Nah itu masalahnya ya. Pernah juga sih hewan di sini rawat inap kabur gitu juga ada. Terus gimana, Dok? Ya dicari. Kaburnya tetap dalam sini atau keluar? Di dalam karena kita kan selalu jaga semuanya tertutup. Nah, kalau terus ganas itu gimana, Dok? Kalau dia kabur di sini terus Kita ada sarung tangan khusus untuk memegang kucing. seandainya digigit itu Iya kita aman. digigit nggak gitu ya. tembus ya. Gitu ya. Oh. Kalau burung? Burung juga? ada. Bahkan merpati pernah, merpati balak sudah ditawar nih belasan juta nggak dikasih terus sakit. Ya udah dibawa ke sini. Akhirnya disembuhkan. Diobati iya. Itu lubang di daerah sini dekat matanya, lubang sampai besar. Oh. Pernah ada juga. Kalau kicau nggak ada. Kicau pernah, paling tragis itu apa ya? Cicak rawa ya. Kicau rawa mahal itu ya. Yang ininya coklat itu Iya. iya kan? Cicak rawa ya. Kicau rawa. Itu kakinya dimakan tikus. Aduh. Jadi harus diamputasi. Enggak, berarti kaki satu. Iya. Wah, kaki satu. aduh, mana? Terus pernah juga burungnya alun-alun itu Pak, tahu yang putih-putih? Iya, ya, di atas itu. Nah, itu pernah ada. Jadi nggak tahu gimana burungnya itu jatuh. Ya, Terus ada yang nemu dibawa ke sini, diperiksakan atau diperiksakan. Jadi orangnya minta tolong diperiksa, diobatin. Begitu sembuh dilepas lagi. mungkin pencinta hewan berarti? Iya. Oh, gitu. Para pencinta hewan kan seperti itu Betul. Jadi dilepas lagi. terus pasiennya itu tidak terduga. Kita nggak tahu apa yang datang itu. Setiap harinya surprise. Oh. Yang paling unik menurut dokter yang pasien yang dibawa ke sini apa, Dok? Paling unik apa ya? Yang paling berkesan itu, wah ini Mungkin kambing itu ya. kambing ya. Jantan no, lagi tuh. Jantan. Oh, jantan ya. Tapi ya masih ini anak-anak. Ya Sakit- aneh aja gitu. Soalnya sakitnya apa? Sakitnya waktu itu panas. Sakit panas dibawa ke dokter gitu ya. Iya, soalnya kan biasanya kambing itu kan dokternya yang dipanggil ke rumah apa gimana. Ya, biasanya kan sapi itu kan juga Iya, dipanggil. ini orangnya Bawa ke benar-benar sini. dibawa ke sini. Jadi menurut Berarti saya- digendong bawa ke sini gitu, Dok? Digendong. Waduh, orang mana, Dok? Orang Ponggok loh. Wah, saking sayangnya dengan Iya, saking sayangnya. dipikir orang mau dijual gitu, Bun. Bawa itu mau dijual itu ternyata diobati. Iya. Tapi sembuh, Dok ya? Sembuh. Oh, gitu. Terus selain kambing apa ya? Landak mungkin. landak juga. Iya, kalau landak itu kita bingung megangnya ya kan, dia berdiri. Iya, berdiri, kalau sudah berdiri kan susah itu ya. Nyuntiknya juga bingung lah, gimana kita mau nyuntik dia nyuntik duluan. Itu beracun juga kan itu. Enggak sih kalau beracun, cuman ya sakit aja kalau Iya. nggak ada. Kalau buaya nggak pernah, Dok? Buaya belum untungnya ya. Ya. Carikan buaya darat nanti. Kalau buaya darat banyak yang Dia ada diamputasi aja kan gitu. Ya tidak. Wah, ternyata cukup menarik juga. Terus ada nggak dari mungkin perkumpulan dokter hewan ya, pembinaan ke mereka agar menyayangi hewan atau gimana, Dok? ada dari kan namanya PDHI, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, itu kita juga sering ada kayak mengisi di seminar-seminar gitu, atau bagaimana biasanya bekerja sama dengan dinas sih ya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan gitu. Kadang kita mengadakan KIE, apa komunikasi, informasi dan edukasi gitu. tentang penyakit virus, tentang macam-macam. Kalau begitu ada virus langsung sampaikan gitu ya. Iya. Kalau bersama dengan komunitas pencinta hewan mungkin ada bagaimana hewan-hewan kayak kucing, Ada juga, liar kita gitu. kadang malah bikin acara seperti di Bonrojo kayak gitu, kita bagi-bagikan selebaran, gitu ya. info-info penting tentang Tapi menurut dokter ini sendiri kalau seperti di beberapa daerah yang
membasmi anjing liar agar tidak kena rabies itu menurut dokter ini setuju enggak kayak gitu? Sebenarnya Karena ada beberapa daerah yang akhirnya dibunuh, ditembaki. ya gitu. itu karena terpaksa, karena rabiesnya sudah sangat menyebar dan itu membahayakan manusia. Memang harus dibasmi juga ya. Begini, prinsipnya dokter hewan kita punya moto manusia mriga satwa sewaka. Jadi kita mengusahakan kesehatan manusia melalui kesejahteraan manusia melalui kesehatan hewan. Jadi inti dari pekerjaan dokter hewan itu ya di manusianya. Oh gitu. Ketika manusianya terancam, manusianya bisa terkena virus, ya otomatis kita harus melakukan langkah-langkah untuk mencegahnya. Salah satunya stamping out atau pemusnahan massal. Secara teori, secara ilmu ya itu diperbolehkan kalau di dalam keadaan darurat. Seperti flu burung apa itu dulu ya. Tapi sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi kalau masyarakat mau vaksin. Ya kalau liar mungkin kan nggak mungkin divaksin. Bisa. Jadi teman saya sekarang dokter-dokter hewan di Bali di luar-luar ya Bali sih lah yang lagi booming itu anjing liar pun ditangkapi divaksin. Divaksin lepas lagi vaksinnya. Iya. Yang penting tidak membahayakan lingkungan sekitar gitu ya. Untuk mencegah virusnya. Jadi kan ada banyak caranya penanganan itu ya. Stamping out itu sudah langkah terakhir. Jadi sebelumnya bisa dengan vaksinasi, bisa dengan sterilisasi biar nggak tambah beranak pinak kayak gitu. Dengan pembatasan isolasi misalnya. Jadi semua satwa dari situ nggak boleh pindah ke luar daerah. Kalau mengawasi pokoknya dari kota Blitar terus ada hewan masuk dari luar daerah itu gimana mengawasinya? Nah itu sebenarnya kalau dari luar pulau atau daerah-daerah tertentu kan harus ada suratnya dari dokter hewan dan dari dinas. Gitu. Jadi nggak bisa langsung asal dibawa. Bawa mungkin dari kucing ya dari Sumatera bawa sini itu nggak bisa. Ada legalitasnya dan itu harus ke dinas yang terkait. Gitu. Kalau di Blitar ya dinas pertanian dan ketahanan pangan. Yang hewan-hewan yang menularkan penyakit kepada manusia itu apa aja dok? Kan kucing yang tadi penyakit. Anjing, tikus. Untuk anjing tuh leptospira itu ya anjing dan tikus. Rabies itu anjing kucing. Rata-rata hampir semua hewan itu ada beberapa penyakit yang bisa ditularkan ke manusia. Gitu ya. Tapi kan kalau kita memeliharanya baik, hewannya sehat juga nggak mungkin tertular. Ya, flu burung, flu babi, ya seperti itu ya. Yang mudah menyerang manusia gitu ya. Iya betul. Gitu. Oke, dok mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa apa saja untuk mereka biar mereka paham, biar mereka menyayangi binatang terkait dengan kesehatan binatang. Mungkin bisa sampaikan ke pemirsa. Dok. Oh iya, jadi ketika kita memelihara hewan, kalau pesan saya jangan dipelihara cuman pas lagi lucu-lucunya aja, waktu pas kecilnya, bagus, pas bagusnya. Mereka adalah hewan peliharaan untuk selamanya. Ya. Tetap kita sayangi sampai tua. Mereka adalah hewan peliharaan waktu muda, waktu lucu, tapi juga waktu sakit, waktu tua, waktu jelek. Waktu sampai mati mungkin ya. Sampai mati karena memelihara hewan itu adalah keputusan kita sendiri, ya kan? Tidak ada yang memaksa juga. Kita yang mau, jadilah penyayang hewan yang bertanggung jawab. Sudah jelek, nggak mau merawat. Ya, terus yang kedua, usahakanlah kesehatan hewannya karena dengan hewan yang sehat, kita juga sehat. Sehat gitu. Tidak ada penyakit yang akan menular dari hewan ke kita karena hewannya kan sehat. Tapi kalau hewannya aja sudah jamuran ya nanti kita akan tertular jamuran. Ngeri juga ya kalau nggak sehat itu berarti ngeri juga gitu ya. Iya, itu kalau jamur lah. Kalau penyakit yang lainnya yang lebih bahaya kan. Iya, berarti sering-sering memeriksakan ke dokter hewan untuk boleh kesehatan. Ke dokter hewan kalau ada masalah dengan kesehatan atau lagi sehat-sehat ke dokter hewan juga nggak apa-apa. Rutin untuk gitu vaksin, untuk obat cacing, obat kutu. Atau untuk ketemu dokternya juga nggak apa-apa. Konsultasi. Iya, asal jangan buaya darat tadi. Ketemunya saja, buaya daratnya jangan nggak boleh masuk. Nanti sama dokter ini diamputasi. Oke pemirsa, itu bincang-bincang kita bersama Dokter Reni, dokter hewan yang ada di Kota Blitar. Silahkan ke jalan mana ini? Sultan Agung nomor 8 Kota Blitar atau di Kokopet ini. Kalau ingin konsultasi dan yang lain, monggo bisa konsultasi dengan Dokter Reni. Oke, saya akhiri, saya Bos Breng mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa pada sesi berikutnya. Terima kasih.
Thank you.